Tujuan dari praktikum analisis vegetasi terestrial adalah mengetahui aplikasi metode plot kuadrat untuk pengambilan data parameter vegetasi dan diagram profil pohon. Sedangkan tujuan dibuatnya plot adalah untuk membantu kita dalam sampling lapangan dan pengambilan data. Perkenalkan, saya Febri Ofcagale, NIM 1817029 dari kelas A. Pada siang hari ini, saya akan menggambarkan bagaimana cara membuat plot dan pengukuran DBH. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum ekologi kuantitatif. Baik, sebelum mengukur plot dan DBH, akan saya perkenalkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada meteran. Meteran yang digunakan ada dua, meteran yang panjang dan meteran jahit untuk mengukur DBH. Selanjutnya ada rafia dan pasak. Yang pertama yaitu pembuatan plot berukuran 10 x 10 meter. Langkah yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu arah pembuatan plotnya dengan menggunakan kompas yang dari HP. Baik, pertama kita tentukan sudut pengukuran kita. Kali ini saya memilih sudut 90 derajat ke arah depan. Mengapa dipilih 90 derajat? Untuk memudahkan kita dalam penghitungan garis plot selanjutnya. Untuk penggunaan sudut lain juga tidak masalah, selama itu memudahkan praktikan. Setelah dibuat 90 derajat, langkah selanjutnya kita ukur 10 meter lurus ke depan. Kemudian dipasang juga, diarahkan menggunakan tali dan dibuat pasak pada ujung arah batas 10 meter tadi. Dimana jangan lupa juga untuk dibuat pasak di tali mulai dari 90 derajat ini saat kita awal mengukur di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini pasak awal kita menentukan yang 90 derajat. Selanjutnya kita ukur 10 meter. Sehingga ketemulah 10 meter dari pengukuran kita di titik ini. Sudah kita buat pasak dan sudah kita beri tali rafia. Garis pertama dalam pembuatan plot telah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis yang kedua. Hal ini untuk supaya kita bisa membuat plot berbentuk bujur sangkar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu sudut 90 derajat di garis yang pertama telah kita buat tadi. Selanjutnya untuk membuat garis kedua, kita tambahkan 90 derajat ke arah kanan, dimana kita akan membuat plot 90 derajat sehingga terbentuklah sudut siku-siku 90. Oleh karenanya kita tambahkan 90 derajat ke arah 180 derajat. Kita arahkan kompas ke arah 180 derajat. Garis kedua berada pada sudut 180 derajat telah kita tentukan. Langkah selanjutnya sama seperti pembuatan garis 1, dari titik awal ini kita ukur 10 meter ke depan dan kita tarik garis menggunakan tali rafia. Baik, dari titik ini kita buat. Selanjutnya kita tarik 10 meter ke arah kanan hingga batas 10 meter berada di titik ini. Kemudian kita buat pasak dan ikat tali rafianya. Garis kedua dalam pembuatan plot telah kita buat juga. Selanjutnya untuk garis ketiga dan garis keempat caranya sama seperti pembuatan garis yang pertama dan kedua, sehingga nanti apabila telah terbuat 4 garis maka akan berbentuk bujur sangkar.
Penggunaannya sama, tetap menggunakan kompas dan ditambah 90 derajat pada setiap pengukuran garis. Yang perlu diingat di sini adalah untuk pembuatan garis ketiga, yaitu dimulai dari ujung garis yang kedua. Jadi titik terakhir yang kita buat batas 10 meter di garis kedua, dari situlah titik kita mulai mengukur untuk garis ketiga. Begitu pula dengan garis yang keempat, kita mulai pengukuran garis yang keempat dari titik ujung yang ketiga yang akan kita ukur. Untuk ringkasnya, saya telah membuat garis kedua dan ketiga. Untuk mengukur garis ketiga, kita mulai dari sini, titik ujung yang kedua. Kemudian kita di sini mengarahkan 10 meter ke sini, sehingga di daerah sini berada di garis yang ketiga. Selanjutnya dari titik garis yang ketiga ini kita tambahkan 90 derajat ke arah kiri lagi, sehingga bertemu pada ujung garis yang pertama di titik sini. Oke, dengan demikian pembuatan plot 10x10 telah selesai dan dapat kita analisis vegetasinya. Selanjutnya kita akan membuat plot berukuran 1x1 meter di dalam plot yang besar tadi yang 10x10. Langkah pertama, kita ukur 1x1 menggunakan meteran. Selanjutnya kita letakkan rafia dan kita buat pasak di sini. Begitu seterusnya hingga sampai 3 plot. Selanjutnya dari plot-plot yang telah kita buat tadi, kita tentukan untuk data herba, kemudian nanti kita hitung ada kerapatan, dominansi, dan frekuensinya. Untuk di plot 1 ditemukan ada sebanyak 3 spesies, untuk di plot 2 ada 5 spesies yang ditemukan, dan plot 3 ada 4 spesies yang ditemukan. Untuk pembuatan herbarium, langkah-langkahnya kita ambil tanamannya, kemudian kita pasang di koran seperti ini, kemudian kita beri selotip untuk merekatkan supaya tidak bergerak dan berpindah posisi. Kemudian ada bagian daun yang dalam posisi terbalik juga. Setelah itu kita rekatkan pada semua bagian sehingga tetap pada posisinya. Setelah dirasa kuat, langkah selanjutnya kita beri label seperti ini. Untuk label saya menggunakan lokasi ditemukannya spesies ini, kemudian pada tanggalnya, kemudian spesies ini ada di plot 2 dan kode spesies. Untuk kode spesies saya menggunakan 2.1 yang berarti tanaman ini berada di plot kedua dan spesies tanaman pertama yang saya temukan. Selanjutnya kita tutup dan kita tekan dengan papan, kardus atau sesuatu yang datar supaya spesimen tidak berubah. Untuk pembuatan herbarium, untuk identifikasi spesiesnya, langkahnya bisa kita tanyakan kepada yang ahli, kemudian kita dapat menentukan mencari di kode determinasi, kunci determinasi, dan mencocokkannya dengan
buku-buku rujukan seperti buku Flora Van Java. Kita akan mengukur DBH pohon atau diameter breast height pohon. Untuk pengukuran DBH diukur dari setinggi dada atau 1,3 meter. 1,3 meter ini dipakai untuk pohon yang tidak tegak 90 derajat. Karena pohon yang akan kita ukur di samping ini adalah 90 derajat, tingginya lurus ke atas, maka kita akan menghitung kelilingnya setinggi dada. Dari pengukuran didapatkan keliling pohon sebesar 130 cm. Untuk menentukan nilai DBH maka kita bagi dengan 3,14 sehingga 130 dibagi 3,14 didapatkan hasil 41,40. Dalam pembuatan diagram profil pohon kita tentukan data-data terlebih dahulu dengan pengukuran. Pada Pinus merkusi kita dapatkan DBH dengan keliling 130 cm sehingga didapatkan nilai DBH 41,40. Kemudian untuk tinggi pohon Pinus merkusi didapatkan hasil tingginya 12 meter. Sedangkan untuk tinggi cabang yang pertama pada ketinggian 8 meter. Kemudian untuk lebar kanopinya dari Pinus merkusi ini adalah 1,5 meter. Kemudian Pinus merkusi ini terletak pada sumbu X pada 1,5 meter dan sumbu Y-nya 2 meter. Demikian video praktikum ekologi kuantitatif pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.